Pemirsa, selamat datang kembali di siaran Suara Kampus. Saya Nawal Septiana akan menghadirkan liputan seputar dunia perkuliahan pada hari Selasa 30 September 2025. Telah berlangsung pertemuan kelima di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di semester 5 kelas D yang bertepatan di Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Sanudin Banten di ruang 11 yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Pemirsa, seperti minggu sebelumnya, perkuliahan di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita diawali dengan simulasi grup reporter yang dilanjutkan oleh kelompok 3, lalu dilanjutkan pemaparan materi yang dibawakan oleh kelompok 2. Pemirsa, minggu ini gantian kelompok 3 yang bersimulasi menjadi grup reporter yang terdiri dari Nabila sebagai presenter, Nurul sebagai reporter, Wulan sebagai kameramen dan saksi mata, Zikra sebagai kameramen dan korban. Lalu ada Fajri sebagai editor yang menampilkan gambar di layar. Kelompok 3 membawakan berita tentang kemalingan di daerah Andamoi yang banyak ditempati oleh para mahasiswa. Pemirsa, suasana kelas pun terasa begitu hidup. Mahasiswa yang berperan sebagai reporter tampak percaya diri di depan kelas, mencoba meniru gaya reporter televisi dengan intonasi suara yang tegas. Narasumber berusaha menjawab pertanyaan dengan ekspresi serius, sementara kameramen tampak sibuk mengatur sudut pengambilan gambar dan editor menyiapkan liputan di layar. Semua itu menciptakan suasana seolah-olah ruang kelas berubah menjadi sebuah studio berita mini. Pemirsa, setelah berlangsungnya simulasi grup reporter, lanjut ke sesi pemateri yang dibawakan oleh kelompok 2 yang membahas tentang jurnalisme dalam perkembangan, regulasi, sejarah, dan kode etik. Yang terdiri dari Lala sebagai moderator, Ramdan sebagai pemateri pertama yang menyampaikan tentang sejarah perkembangan jurnalisme di dunia dan di Indonesia. Zikra sebagai pemateri kedua yang menyampaikan tentang regulasi dan undang-undang yang mengatur pers di Indonesia. Ninis sebagai pemateri ketiga yang menyampaikan tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam praktik jurnalisme. Sedangkan Farhan sebagai pemateri keempat yang menyampaikan tentang tantangan yang dihadapi oleh jurnalisme dalam menjaga profesionalisme di era modern dan tantangan utama media di era modern. Kelompok 3 juga menampilkan PowerPoint di depan kelas dan memaparkan materi satu persatu. Perjalanan jurnalisme di tanah air amatlah dinamis, mencapai titik baliknya pada Reformasi 1998 membuka jalan bagi kebebasan pers yang lebih terjamin. Untuk memastikan kebebasan ini berjalan seiring dengan tanggung jawab, Indonesia memiliki payung hukum yang kuat. Regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kebebasan pers sekaligus memberikan batasan hukum terhadap praktek jurnalistik. Selain regulasi, benteng moral profesi terletak pada kode etik jurnalistik. Prinsip ini menjadi kompas bagi setiap wartawan. Di antara prinsip utamanya adalah keakuratan,
keberimbangan, dan independensi. Jurnalis wajib memisahkan fakta dari opini dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap privasi. Singkatnya, kode etik adalah upaya untuk menjaga kepercayaan publik, namun di era digital saat ini, profesi jurnalisme menghadapi badai tantangan yang kompleks, menguji profesionalisme mereka, banjir informasi yang masif menciptakan konflik antara kecepatan dan akurasi. Tekanan untuk viral mendorong praktik clickbait dan sensasionalisme. Lebih berbahaya lagi, kita melihat maraknya berita palsu atau hoaks dan disinformasi, bahkan munculnya istilah jurnalisme warga yang tanpa filter, yang semuanya mengancam integritas berita. Media juga harus berjuang dengan tantangan finansial dan tekanan partisan atau polarisasi. Untuk itu, pers nasional dituntut untuk tetap profesional, etis, dan bertanggung jawab. Ini adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi. Pemirsa, jurnalisme adalah mata dan telinga masyarakat. Dengan berpegang teguh pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, pers dapat terus menjadi penjaga kebenaran di tengah hiruk-pikuk informasi. Saya Nawal melaporkan untuk Suara Kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.